Apa benar IKN mangkrak, buang-buang anggaran? Menarik nih. Kita baca beritanya. ASN batal pindah ke IKN Januari. Ditunda sampai waktu tak ditentukan. IKN ini kan dibikin buat jadi pusat pemerintahan yang baru. Kemarin banyak banget tuh beritanya. Katanya mau ada taksi terbang. Terus bakal ada tiang listrik yang bisa menjawab arah. Sekarang pertanyaannya, mana? Kita positive thinking aja. Mungkin itu semua masih nyangkut di DC Cakung. Soalnya untuk sekarang jumlah gedungnya juga masih belum memadai. Makanya ASN pada batal pindah ke sana sampai waktu yang belum ditentukan. Ini Pemindahan ibu kota ke Nusantara semakin dekat. Menjelang perayaan upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79, media luar semakin banyak menyoroti pembangunan IKN termasuk Malaysia. Alasan pemindahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pemerataan ekonomi dan visi Indonesia Maju 2045. Berbeda dengan di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ibu kota barunya Putrajaya selalu menjadi destinasi para pelancong yang datang. Akan tetapi nasib ibu kota baru yang ada di Indonesia, ibu kota Nusantara, ternyata anggarannya di stop. Ini kalau anggarannya di stop, kapan jadinya? Negara tetangga nggak jadi panik. Sering kan kita melihat video-video berita bohong, seolah-olah di negara kita itu pembangunannya begitu sangat luar biasa. Tetapi pada faktanya, sekarang anggaran untuk membangun ibu kota Nusantara baru di stop. Jadi, Singapura, Malaysia nggak panik. Konon kata netizen yang selalu membuat berita seperti itu. Dan seperti apa tanggapan netizen Indonesia ketika melihat suasana Putrajaya, yang dimana netizen ketika datang ke Putrajaya selalu berharap IKN akan seperti Putrajaya. Namun sayangnya harus menunggu waktu lama lagi untuk ibu kota Nusantara yang ada di Indonesia seperti di Putrajaya. Oke, langsung kita simak kabar terkini, kabar terviral. Dan seperti apa tanggapan pelancong daripada Indonesia ketika melihat Putrajaya. Berharap seperti Putrajaya. Namun, ibu kota Nusantara saat ini bisa dibilang sih belum ada progres. Kita simak dan kita reaksi tanggapan netizen. Hai guys, waktu di Malaysia kemarin aku nyempetin sholat di Masjid Pink ini. Masjid Pink ini nama aslinya adalah Masjid Putra, letaknya di Putrajaya. Sebuah kawasan yang merupakan pusat administrasi pemerintahan Malaysia. Jadi di antara kantor-kantor pemerintahan ada masjid yang cantik ini. Dari jauh pun kalian udah bisa lihat karena memang masjidnya besar dan warnanya sangat cantik. Selain untuk beribadah, masjid ini juga terbuka untuk turis. Untuk masuk ke sini kalian perlu memakai pakaian yang tertutup ya, tapi kalau misalkan pakaiannya tidak sesuai, kalian juga bisa menyewa loh. Gimana guys, tertarik nggak buat sholat di sini? Masya Allah. Masjid ini tampak seperti mengapung di atas air. Ini dia Masjid Putra. Namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Masjid ini merupakan salah satu bagian kebesaran dan landmarknya kota Putrajaya. Masjid ini seakan-akan terapung kerana terletak di atas danau. Lokasinya memang menjorok ke arah danau, menjadikan masjid ini kelihatan seperti terapung di permukaan danau buatan ini. Salah satu keunikan lainnya yaitu bangunan masjid ini didominasi warna pink. Gak heran kalau masjid ini sering didatangi wisatawan lokal maupun mancanegara. Buat kalian yang cuma punya waktu transit sebentar di Kuala Lumpur, mending jalan-jalan ke Putrajaya. Setelah landing tengah malam di KLIA 1, akhirnya subuh-subuh kita memutuskan untuk naik Klia Express ke Putrajaya. Dengan waktu tempuh yang cuma 20 menit, kita sampai sana masih gelap dan kita berkesempatan untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini nih. Nah, ini adalah pemandangan dari halaman Masjid Putra dari matahari belum terbit sampai udah agak terang. Sayangnya cuaca pagi itu mendung dan hujan. Jadi yang rencananya kita pengen eksplor Putrajaya jalan kaki harus berganti dengan kesana kemari naik Grab Car nih. Tapi nggak apa-apa karena kita tetap bisa menikmati keindahan kota Putrajaya yang merupakan pusat pemerintahan Malaysia dari kaca jendela mobil nih. Akhirnya kita memilih untuk makan nasi lemak McD sambil menikmati keindahan seri wawasan bridge dengan suasana yang masih sendu.
Ini dia nih list tempat yang bisa kalian kunjungi kalau kalian main ke Putrajaya. Nah, akhirnya kita balik lagi ke Klia 2 naik Klia Express dan akan melanjutkan trip atau perjalanan kita ke Luar biasa, ibu kota Malaysia Putrajaya yang menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan juga. Para pelancong pun juga dibuat kagum dengan pembangunannya, terutama pelancong daripada Indonesia dengan pembangunan yang super mewah dan benar-benar seperti di Eropa. Masjidnya pun juga sangat-sangat luar biasa, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Lalu bagaimana dengan nasib ibu kota baru yang ada di Indonesia, ibu kota Nusantara, dan seperti apa suasananya? Namun hingga saat ini perkembangannya belum begitu terlihat mencolok ya, atau belum begitu terlihat perubahan yang banyak. Dan kabar-kabarnya, kabar terkini, anggarannya diblokir. Waduh, ini gimana ini? Katanya mau bikin ibu kota yang luar biasa, yang lebih indah daripada negara tetangga. Kalau diblokir seperti ini, nggak jadi-jadi. Oke teman-teman, kita simak seperti apa berita terkininya. Kalau sudah seperti ini, tidak ada taksi terbang, tidak ada mobil terbang. Padahal kan beritanya kemarin kan, kalau nggak salah kan IKN menjadi salah satu ibu kota Nusantara yang paling modern, yang paling canggih. Ada mobil terbang, ada taksi terbang, tinggal ngomong langsung datang, ada robot, ada apa aja. Apakah memang kebiasaan pemimpin-pemimpin kita itu selalu ngomong besar atau gimana ya? Ini yang sangat disayangkan ya. Jadi apa ya, dari segi pandangan saya tidak suka jenis tipe pemimpin yang ngomong besar tapi tidak sesuai fakta. Kalau saya lihat beberapa pengamatan saya, negara-negara tetangga seperti Singapura, kita kasih contoh lah Singapura dengan negaranya yang begitu sangat maju. Saya belum pernah lihat pemimpinnya itu ngomong sombong duluan itu belum pernah lihat ya. Tetapi pemimpin yang ada di negara tetangga kita yang maju itu, dia menunjukkan hasil kerja kerasnya, bukan ngomong besar. Ada taksi terbang, ada robot, ada segala. Kalau sudah seperti ini, kira-kira kapan ya mobil terbangnya? Oke teman-teman, kita simak video terbarunya. Kabar ibu kota Nusantara yang baru dan kabar-kabarnya. Anggarannya diblokir. Waduh, ini nggak jadi bangun-bangun kalau seperti ini. Nasib IKN itu wassalam. Dan yang ketiga, nasib IKN itu tamat bin the end. Itu adalah 3 kosakata yang belakangan ini selalu dimunculkan secara bersamaan. Tentu sebagai bentuk respon dari sebuah pengakuan dari Menteri PU yang mengatakan bahwa anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sontak saja, pihak-pihak yang selama ini memang kritis, pihak-pihak yang selama ini menganggap IKN itu adalah proyek yang abal-abal, itu bersorak-sorai karena seakan-akan pengakuan Menteri PU ini mengkonfirmasi bahwa IKN itu adalah proyek yang dipaksakan di tengah kondisi keuangan kita yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Nah, itulah yang saya kira menjadi perdebatan per hari ini cukup serius. Tidak wajar kemudian ketika ada pengakuan dari Menteri PU anggaran terkait dengan IKN itu diblokir. Pertama, tentu yang dicari itu siapa? Yang dicari itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Jadi Jokowi yang kemudian seakan-akan menjadi tertuduh, menjadi sosok yang paling banyak dipersoalkan dan dianggap sebagai biang kerok dari IKN yang kemudian memang ini adalah proyek yang dinilai tidak melalui satu kajian yang cukup komprehensif dan cukup mendalam. Dan terbukti gara-gara IKN inilah kemudian anggaran kita itu kan babak belur. APBN kita seakan-akan compang-camping dan terbebani hanya sekedar untuk bagaimana Indonesia itu pindah ibu kotanya, tidak lagi di Jakarta tapi pindah ke Penajam Pasar di sana. Jadi itu yang menurut saya ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi yang di akhir kekuasaan politiknya yang dinilai
sering cawe-cawe dalam urusan pemilu dan sering cawe-cawe dalam urusan pilpres. Jadi tak mengherankan ketika persoalan IKN bahwa anggarannya per hari ini itu diblokir, tentu sebagai konsekuensi dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, itu yang paling banyak dibully, paling banyak dikritik adalah Pak Jokowi. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen itu yang berdoa, mereka itu mengucapkan syukur karena anggaran IKN itu tidak lagi digelontorkan. Jikapun ada, kan pemangkasannya itu sampai 80%. Yang kita tahu tentu saja dari media, anggaran IKN untuk tahun 2025 itu kan kurang lebih sekitar 110 triliun. Tapi karena ada kebijakan efisiensi dipangkas 80%, maka anggaran IKN itu tidak sekuat dan tidak sehebat periode sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan? Ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata? Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ini dikabarkan memblokir anggaran untuk IKN nih. Ya benar, ini kata Pak Menteri Pekerjaan Umum ya, Pak Dodi Hanggoro. Nah, bahwasannya untuk IKN ini belum ada progres lagi. Mengapa? Karena anggarannya ya di stop sama Bu Sri Mulyani ya, melainkan anggaran itu kata CNN itu dialokasikan pada program makan bergizi gratis dari programnya Pak Prabowo itu, teman-teman. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwasannya politik bulan madunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah di persimpangan jalan nih, istilahnya sudah say goodbye gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwasannya proyek yang digembor-gemborkan saat era Pak Jokowi ini tidak mendapatkan prioritas ya dari Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Nah, menurut kalian bagaimana ini, teman-teman? Menurut kalian, apakah IKN ini akan menjadi Candi Hambalang versi terbaru? Coba tulis di kolom komentar. Anggaran IKN diblokir, progres pun belum ada. Udah pada dengar belum? Katanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN lagi bandel. Soalnya anggarannya diblokir. Lah, terus gimana kelanjutannya? Masa Ibu Kota baru berhenti di tengah jalan? Jadi gini awalnya. Kementerian Pekerjaan Umum PU punya anggaran 110,95 triliun buat tahun 2025. Tiba-tiba dipotong gede-gede sampai sisa 29,57 triliun doang. Gara-gara ini proyek IKN yang harusnya lanjut malah terhambat. Pak Menteri PU Dodi Hanggoro sampai bencana bilang anggarannya cuma buat beli makan siang. Wah, kira-kira maksudnya apa tuh? Padahal rencananya anggaran tambahan 14,87 triliun mau dipakai buat bangun jalan, sistem air minum, sampai kantor-kantor penting kayak Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN. Tapi ya gimana, duitnya nggak ada. Kalau proyek IKN beneran berhenti, kira-kira bakal jadi masalah besar nggak ya? Atau justru keputusan buat blokir anggaran di langkah yang tepat buat efisiensi negara? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa like, share, biar gak ketinggalan berita update lainnya. Buat kalian yang penasaran dengan kabar IKN, cong angkat tangan. Jadi guys, Menteri PU atau Pekerjaan Umum Pak Hanggoro ini bilang jika anggaran untuk IKN di 2025 ini diblokir semuanya. Atau kata lainnya nih, negara tidak akan melanjutkan proyek IKN di tahun ini. Kali ini aku setuju dengan Marcelino. Ini negara lucu. Coba bayangin, setelah dihantam COVID, alih-alih pakai duit negara yang ala kadarnya ini untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, malah kesedot karena presiden maksain buat bangun IKN. Ini jatuhnya kayak aku sedih, udah ada duit, bukannya dipakai berobat, malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Kan berabe urusannya. Kalau udah gini, dampaknya dirasakan oleh semua orang. Aku mau ngasih tahu ini juga nih, dilansir dari kompas.com, ini NASA merilis foto hutan IKN. Di tahun 2022, wilayah IKN ini masih full hutan. Dan di tahun 2024 kalian bisa lihat di sini. Proyek IKN ini memakan banyak sekali tempat di wilayah hutan. Aku jadi takut, apa jangan-jangan Saranjana yang diceritain oleh banyak orang itu adalah IKN? Coba lihat 4 berita ini. Awalnya ASN mau dipindah bertahap dari Juli 2024. Ini nggak jadi. Lalu September 2024 nggak jadi juga. Lalu di bawah lupa lihat, Januari 2025 ini nggak jadi juga. Dan akhirnya ASN batal pindah ke IKN di bulan Januari, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Wow. Coba deh, aku pengen tahu pendapat kalian. Kita diskusi di kolom komentar ya.
traveling ke IKN. Sebagai orang yang gencar mendukung pembangunan IKN di sosmed, akhirnya aku kesampaian datang langsung ke Nusantara. Dan ya, pertama kali melihat langsung ibu kota baru, sangat kagum dengan keindahan bangunan di sini. Dengan perpaduan desain bangunan yang unik, serta tumbuhan hijau yang segar memanjakan mata. Tapi sayangnya masih ada aja yang bikin aku kecewa. Oh, Semoga segera diperbaiki ya. Ya udah deh, kita lanjut ini aja ke Istana asal-asalan Negara. Wah, ada danau, keren banget. Tapi ini kok Seperti ada apa kaktus di istana tempat negaranya? duduk ya? Mungkin karena ilmuku masih kurang, jadi nggak tahu ini buat apa. Tolong komen dong guys, ini fungsinya untuk apa ya? Oke, akhirnya sampai juga nih. Astaga, ini super keren, gagah banget. Oh iya, pengunjung hanya boleh sampai di gerbang ya. Ya, wajar sih kita nggak boleh masuk. Ini Istana Negara. Tapi yang nggak wajar tuh di sini guys. Masa di taman kita nggak boleh masuk? Yap, Taman Kusuma Bangsa. Padahal pengen foto doang, dilarang. Katanya nggak boleh naik dengan alasan yang nggak jelas. Aku nggak nge-record guys, sorry. Karena nggak expect akan dilarang seperti itu. Setauku, taman ini udah diresmikan Pak Jokowi dulu. Atau memang masih belum dibuka untuk umum ya. Tapi yang lucunya, ada kok orang yang nongkrong di sana. Kira-kira ada apa ya di sana, makin penasaran. Lihatlah mukaku guys, udah bete banget. Oke, udah selesai trip kali ini. IKN berpotensi mangkrak, nggak jadi seperti ibu kota negara tetangga seperti Malaysia, Putrajaya. Kalau dari segi komentar saya, mudah-mudahan para pemimpin yang ada di Indonesia bersikap jujur kepada masyarakat apa adanya, daripada saling tuding menuding, saling membohongi masyarakat. Bagaimana negara kita mau maju kalau pemimpinnya tidak jujur, kalau pemimpinnya suka berbohong kepada rakyatnya sendiri. Dulu di media, di TV selalu bilang investor berebut untuk masuk IKN, tetapi sekarang tiba-tiba kok anggarannya tidak ada. Terus bagaimana kelanjutannya? Kemudian ada salah satu seorang warga yang jalan-jalan ke IKN, sampai-sampai masuk taman pun tidak boleh. Untuk pengurus IKN, masa iya warga masuk taman nggak boleh, dilarang masuk taman? Itu kan taman, itu pun juga hasil uang dari rakyat untuk membangun taman tersebut. Di Malaysia loh, lihatlah di Malaysia, di negara tetangga. Di negara tetangga kita lihat, untuk taman-taman saja itu masuk gratis. Kenapa sih warga nggak boleh masuk? Aduh, memang ya seperti itulah. Kadang-kadang di negara kita itu, ya nggak tahulah fungsinya untuk apa. Padahal kalau sekedar taman itu harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan IKN tetap berlanjut. Harapan saya paling tidak ada investor yang masuk dan pemimpinnya itu jujur, tidak membohongi masyarakatnya, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.